Dalam hal ini saya merasa aneh juga, misalnya seolah hakim tipikor itu terhipnotis oleh mantra-mantra tangisan Juliari Batubara dengan menjadikannya, saya katakan rengekan, yang kemudian menjadi pertimbangan yang meringankan hukuman pidana. Assalamualaikum Puan dan Tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan Tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Halo Puan dan Tuan, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan Tuan, gonjang-ganjing melanda industri hukum kita. Nah, saya katakan industri hukum karena memang pernah ada yang menyatakan bahwa praktek hukum di Indonesia itu tidak lebih dari yang disebut dengan industri hukum. Jadi yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan, dan orang yang mau disalahkan bisa dicari-cari pasalnya. Puan dan Tuan, di berbagai media nasional diberitakan bahwa mantan Menteri Sosial, Mensos Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan, terkait dengan korupsi bansos COVID-19 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta pada Senin 23 Agustus 2021. Vonis tersebut sebenarnya lebih tinggi setahun dari tuntutan jaksa, jadi 11 tahun gitu ya. Bukan hanya itu, hakim yang menjatuhkan pidana, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah 14,59 miliar. Jadi jika dalam hal ini tidak diganti, bisa diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Hakim juga mencabut hak politik atau hak pilih terhadap Juliari selama 4 tahun. Puan dan Tuan, Majelis Hakim dalam hal ini menilai Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Saudara sekalian, sebenarnya vonis hakim ini lebih berat ya dari tuntutan jaksa yang tadi sudah saya sebutkan. Tuntutan jaksa itu 11 tahun, sedangkan tuntutan putusan hakim itu selama 12 tahun. Nah, dalam hal ini kita perlu bertanya, lah kok bisa gitu ya, tuntutannya 11 tahun tetapi putusan hakim 12 tahun. Memang dalam hal ini ya saudara juga perlu tahu bahwa putusan yang bersifat ultra petita itu dimungkinkan untuk tindak pidana dalam hukum publik. Untuk hukum publik itu bisa dilakukan ultra petita, sedangkan untuk hukum privat, hukum perdata itu tidak dilakukan, tidak bisa dilakukan ultra petita. Nah, Puan dan Tuan, dalam hal ini Anda mungkin masih ingat seorang hakim yang paling ditakuti oleh koruptor. Ya, jika banding atau dalam hal ini sampai juga kasasi, pasti hukumannya itu untuk koruptor akan ditambah. Gitu ya. Siapa lagi kalau bukan almarhum Dr. AA, nah singkatan dari Artijo Alkotsar. Nah, untuk kasus Juliari ini ada yang menarik untuk diperbincangkan, yaitu soal salah satu pertimbangan yang meringankan vonis Juliari itu karena kader PDIP ini dinilai sudah cukup menderita, dicaci hingga dihina oleh masyarakat ya sebelum vonis pengadilan. Nah, hakim itu mengatakan begini, keadaan meringankan, terdakwa sudah cukup menderita, dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat.
terdakwa telah divonis bersalah oleh masyarakat, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini sebagaimana dikatakan oleh Hakim Anggota Yusuf Pranowo di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari Senin 23 Agustus 2021 ini. Nah, saya kira aneh juga ini ya, jika pertimbangan hakim itu demikian. Hakim menurut saya terlalu baper dalam memutus perkara. Kalau bicara soal dimaki, dicerca, dihina oleh warga gitu ya sebelum dijatuhi hukuman, saya kira itu hal yang wajar. Dan kenapa begitu? Saya katakan wajar karena sebagai akibat dari culas serakahnya ya dan tindakan-tindakan buruk lainnya yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Nah, ingat ya, ini adalah perkara tindak pidana korupsi yang notabene-nya itu ditangani oleh KPK. Nah, bukankah selama ini jika ada tersangka koruptor yang telah ditangkap KPK kemudian jadikan tersangka, itu jarang sekali yang meleset dari jeratan hukum. Kenapa begitu? Nah, karena KPK itu telah menguntit, menyadap, meneliti hingga berbulan-bulan bahkan, hingga ditemukan bukti-bukti yang sangat kuat. Jadi ketika terjadi dalam hal ini presumption of guilty, itu saya kira sangat wajar. Ya, meskipun secara teoretik hukum itu seharusnya terhadap yang bersangkutan itu masih diberlakukan asas presumption of innocent. Nah, tampaknya saudara sekalian, media juga turut menjadi pemicu ya terjadinya dalam tanda kutip ini penghakiman masyarakat. Nah, itu biasa kita kenal dengan istilah namanya trial by the press. Jadi press sendiri itu bisa menggiring opini sehingga seolah-olah seseorang itu sudah bersalah ya, meskipun itu belum dibuktikan melalui persidangan untuk memperoleh keputusan hukum atau keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Nah, lalu salah siapa di sini? Ya, mengapa Juliari merasa terhina? Kalau dipikir, ya bukankah dirinya sendiri yang membuatnya dirinya itu terhina tanpa harus dihina oleh masyarakat, apalagi yang kita sebut dengan netizen. Kalau kita kenal ya, netizen itu kan sangat kejam gitu ya, kejam dalam pengertian tertentu gitu ya. Tapi memang ya begitu, netizen itu nggak bisa dikendalikan. Kalau ngomong A, B, ya tentu dengan segala risiko lah ya. Nah, mungkin Anda tidak sanggup gitu ya untuk mendengar bualan dari netizen itu. Nah, tapi itulah saudara sekalian risiko pejabat publik yang telah berani ya, bahkan ini sudah dibuktikan di pengadilan tingkat pertama itu ngembat ya, dalam arti ngembat uang rakyat atau bansos. Nah, apalagi ini yang ditangani oleh yang bersangkutan sendiri. Nah, puan dan tuan, sebelum diputuskan oleh hakim, Juliari sendiri juga telah membacakan nota pembelaan atau kita sebut dengan pledoi di gedung KPK itu pada tanggal 9 Agustus 2021. Ya, pada saat itu tanpa malu-malu yang bersangkutan memohon untuk mendapat vonis bebas dari majelis hakim. Juliari membawa nama istri, anaknya yang masih kecil-kecil, serta keluarga besarnya, ya, meminta kepada majelis hakim agar mengakhiri penderitaannya dan membebaskannya dari segala dakwaan. Nah, saya dalam hal ini cukup tergelitik ya dengan kata-kata sastrawan politik kita, namanya Ahmad Khosinuddin itu dengan pernyataannya, loh kok enak saja ya, enak saja akhiri penderitaan. Memang rakyat yang dikorupsi tidak menderita. Saat korupsi dana bansos dulu, mikir tidak nasib anak, istri, dan keluarga wong cilik yang haknya dikorupsi. Nah, itu kata-kata sastrawan politik kita, Mas Ahmad Khosinuddin. Jadi puan dan tuan, dalam hal ini saya merasa aneh juga, misalnya seolah hakim tipikor itu terhipnotis oleh mantra-mantra tangisan Juliari Batubara dengan menjadikannya, saya katakan rengekan, yang kemudian menjadi pertimbangan
yang meringankan hukuman pidana. Nah, meski ultra petita, kesan saya hakim masih merasa bahwa hukuman 12 tahun itu ya yang dijatuhkan kepada yang bersangkutan karena sudah dihakimi oleh masyarakat. Nah, benarkah begitu? Jika masyarakat tidak menghakimi, apakah hakim berani menjatuhkan hukuman 20 tahun atau seumur hidup? Atau masih adakah skenario lain dalam industri hukum kita ini? Pertanyaan besarnya selanjutnya adalah, saudara sekalian, jika Juliari Batubara ini banding, akankah hakim PT dalam tanda kutip ya, itu menyunat hukuman Juliari Batubara hingga 50% atau malah dibebaskan? Nah, sehingga putusan pengadilan tipikor tingkat pertama itu ya bisa dikatakan hanya untuk menenangkan hati rakyat. Ya, saudara mungkin masih ingat itu apa yang menimpa mantan jaksa ya, saya katakan itu mantan jaksa Pinangki itu ketika di PN itu diputus selama 10 tahun ya kalau nggak salah, kemudian dikurangi selama 6 tahun, jadi tinggal 4 tahun. Nah, jadi saudara sekalian, sehingga dalam hal ini putusan pengadilan tipikor itu tadi saya katakan hanya menjadi sarana supaya rakyat itu tenang gitu lah ya. Nah, lalu jika misalnya kasasi gitu, apakah Hakim Agung seperti Artijo Alkosar itu ya, kalau misalnya masih hidup ya, akan menambah lagi hukuman pidananya 4 tahun sehingga menjadi 20 tahun misalnya ya, di PT itu nanti justru ditambah, bukan dikurangi tapi ditambah dari 12 menjadi 16 tahun. Apakah juga mungkin misalnya maju lagi ke kasasi, kemudian ditambah jadi 4 tahun nanti jadilah 20 tahun penjara. Nah, dalam hal ini saya kira yang tahu skenario itu hanya Tuhan dan wakilnya ya, yang diakui itu sebagai hakim. Jadi saudara sekalian, atas kasus Juliari ini kita bercermin, tapi ini agak peyoratif ya. Jika ingin hukuman diperingan oleh hakim, maka nyatakanlah atau kalau perlu bersandiwaralah. Anda seolah Anda sedang menjadi orang yang paling menderita di dunia akibat dicela, dimaki, dan dihina oleh masyarakat. Tapi tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal.